tahu, orang Malaysia tipe M atau kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaides memang suka berperilaku aneh. Mereka sebenarnya kaum yang kecil dan kerdil, dan dulu menjadi pengkhianat Nusantara. Tapi kaum Melayu palsu Malaides selalu merasa jadi kaum paling hebat di muka bumi. Dan bertahun-tahun, mereka berambisi mau memelayukan Nusantara Indonesia. Kaum Melayu palsu Malaides juga suka memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Hanya saja, upaya tersebut sia-sia saja. Yang terjadi justru sebaliknya. Peradaban Melayu di negeri kasino kini semakin terpinggirkan atau semakin layu. Adapun peradaban Indonesia semakin berkembang. Makin lama, pengaruh Indonesia terhadap Malaysia semakin besar. Budaya populer dan musik pop Indonesia sangat berpengaruh di Malaysia. Bahasa Indonesia pun semakin mempengaruhi Malaysia. Tak hanya dalam urusan bahasa, dalam bidang ekonomi lama-lama pengaruh Indonesia pun akan semakin besar. Nah, berikut ini adalah perkembangan terbaru, yakni langkah Malaysia yang semakin membuka diri terhadap investor dari Indonesia. Kerjasama perdagangan itu akan sentiasa diperkukuhkan. Bahkan semalam, kedatangan seorang tokoh ataupun pengusaha ternama Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, mengunjungi Yang Amat Perdana Menteri dan Barisan Kepimpinan Syarikat Sinamas, dan kerajaan telah membuatkan satu pernyataan bahawasanya menggalakkan banyak pelabur-pelabur di Indonesia bekerjasama dengan syarikat tempatan. Apa maksudnya? Maksudnya kita akan dapat tengok ke depan ekonomi Indonesia dalam perkara yang boleh dibuka bersama. Akan banyak persamaannya nanti. Sawit, isu halal dan sebagainya. Dan ini tidak beza waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri puluhan tahun yang lalu. Dia membawa kerangka yang lama. Cuma masalahnya hari ini ketidaktentuan politik, ekonomi dan sebagainya itu merupakan cabaran. Tetapi dari sudut kerjasama Malaysia-Indonesia, saya yakin kita berada dalam keadaan yang paling baik sepanjang 60 tahun kita hubungan. Itulah kerjasama ekonomi Indonesia dan Malaysia. Kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Adapun pengaruh Indonesia terhadap Malaysia yang sangat jelas dalam soal budaya dan bahasa. Apalagi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sering memperkenalkan kosakata Indonesia dalam pidato atau pernyataan dia. Hal ini sering mengundang keributan di Malaysia. Ketimbang-ketimbang ni, saya cek dalam kamus dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, mudah ketimbang tu, kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur, Pak. Termasuk isu bahasa tadi, yang kata-kata ketimbang yang tidak dalam Dewan Bahasa jawab. Dewan Bahasa ada jawab. Dia kata memang ada dalam peringkat jatuh kuasa dan akan dimasukkan dalam kamus Dewan yang berikut. Ya Muhammad, saya tak puas hati dengan jawapan royalty tadi. Bahasa tu dah lah, duk ulang balik bahasa buat apa? Yang tu dah selesai. Saya dah roti dah habis. Sekarang tu soal bahasa je. Dah habis apa? Pasal Mak tak bangkit. Apa yang dah habis? Tak jawab pun. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat. Nampak? Kenapa Yang Berhormat tak nak jawab? Yang Berhormat, sekarang. Kemudian saya guna istilah-istilah baru macam ketimbang pun dia bengong sikit, tak faham. Kita sebagai pemimpin, kita tingkatkan penguasaan bahasa. Dulu tak ada alaf untuk milenial, saya gunakan. Dulu tak ada mampan, saya perkenalkan. Tidak ada telus, saya perkenalkan. Tidak popular kesenjangan, kita popularkan. Jadi kita didik bahasa. Anak-anak supaya gunakan bahasa. Itulah sejumlah kosakata dari Indonesia yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim. Kaum Melayu negeri kasino memang aneh. Banyak di antara mereka yang terkesan menolak pengaruh kosakata bahasa Indonesia. Tapi mereka tidak menyadari bahwa selama ini sudah banyak kosakata bahasa Indonesia yang dimasukkan ke Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Kalau saya boleh menambahkan, atau negara ini ingin mengindonesiakan bahasa Melayu Malaysia?
Mengapa saya mengatakan begitu? Karena video-video saya sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang ada di Indonesia tertera, tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Terserah mau dikatakan bahwa 95% tidak digunakan, tidak laku, tapi nyatanya kosakata-kosakata yang berunsur Indonesia itu ada semua di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apa arti kosakata wirang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya adalah malu. Apakah ada kosakata wirang di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan artinya adalah aib atau malu. Anda terkejut dengan fakta itu? Berarti Anda baru pertama kali datang ke kanal ini. Siapkan kopi. Kalau bisa kopi pahit, karena kalau yang manis-manis nanti bisa membuat diabetes. Kosakata kedua adalah butarpan. Butarpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya cemburu tentang suami atau istri. Apakah ada kosakata butarpan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan artinya cemburu, buka kurung, suami atau istri. Pertanyaan teman-teman yang mengatakan, hah, kok bisa? Kita simpan dulu, karena masih ada 3 kosakata lagi yang akan saya bicarakan. Kosakata candi adalah kosakata yang akrab di telinga netizen Malaysia. Karena apa? Karena sebagian ilmuwan sejarah Malaysia mengatakan bahwa Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu. Itu yang sering kita dengar kan? Sekarang mari kita lihat. Apa arti kosakata candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan dan penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dulu. Sedangkan kosakata candi menurut Kamus Melayu Malaysia itu mempunyai definisi sebagai berikut. Bangunan purba yang dibuat daripada batu, buka kurung, tempat orang Hindu atau Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat, dan lain-lain, tutup kurung. Pertanyaan sederhana saya adalah bagaimana bisa Candi Prambanan, Candi Borobudur itu diklaim sebagai hasil karya agung bangsa Melayu kalau yang dimaksud dengan bangsa Melayu salah satunya adalah beragama Islam. Sedangkan candi itu adalah berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha. Yakin mau mengklaim bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu? Obrolan tentang kosakata candi ini masih belum selesai, teman-teman, untuk di Kamus Melayu Malaysia. Di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi candi itu hanya satu aja, yaitu bangunan kuno yang terbuat dari batu dan sebagainya. Itu adalah definisi candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masih ada definisi kedua dari kosakata candi di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apa definisi kosakata candi kedua di Kamus Melayu Malaysia? Definisinya adalah suka bercanda. Jadi, kalau kita netizen Indonesia mendengar netizen Malaysia mengatakan rakyat Malaysia itu candi, jadi maksudnya adalah rakyat Malaysia itu suka bercanda. Itu yang menurut definisi Kamus Melayu Malaysia. Begitulah pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Melayu di negeri Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.